Om Swastiastu, salam rahayu, salam bahagia buat umat Hindu dimanapun Anda berada, dan semoga selalu berbahagia, rahayu, rahayu, rahayu. Para umat sedharma, ya kali ini kita akan melihat sebuah video ya, jadi tergantung penilaian Anda sendiri, bagaimana persepsi Anda terhadap video ini. Ya saya tidak berlama-lama, mari kita saksikan videonya. Ibu, monggo satu, silakan. Perkenalkan diri, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Al-Mukarram para alim ulama. Terima kasih kami haturkan atas waktu yang diberikan, dan saya juga mengucapkan rasa bahagia dan bangga telah hadir di majelis ini dan bertemu langsung Yai Imad dan tim, yang ini adalah momen yang sangat sakral ya, tidak sewaktu-waktu bisa kita lakukan, apalagi kita ada di Provinsi Bali. Perkenalkan, saya Widianti, saya dari Kampung Kusamba, Klungkung. Di Klungkung itu ada satu situs yang diklaim sebagai makam Habib Al-Hamid. Jadi tiba-tiba ada terah gitu ya, yang langsung menuju Sunan Ampel kalau tidak salah gitu. Nah, kami dalam perjalanannya itu kan mengawal kenapa itu bisa terjadi, bahwa di Bali ini kan ada sebuah tren, yakni wisata rohani, yakni Wali Pitu itu yang sangat menjual. Kemudian disertasi saya dari tahun 2015 yang diujikan tahun 2019 itu juga menemukan titik kesamaan di wilayah Jembrane, yang saya sebenarnya meneliti tentang perkembangan pendidikan tinggi Islam minoritas di wilayah mayoritas, jadi hubungan mayoritas minoritas. Tetapi di tengah perjalanan penelitian saya menemukan implikasi atau dampak yang signifikan, bahwa di sana ada pengakuan oleh Habib dari Kalimantan, sehingga penyebaran di sana diakuisisi atau diakui telah diinisiasi oleh Habib-Habib dari Kalimantan gitu. Padahal kita tahu di sana ada juga terahnya temannya Yai Hasyim Asy'ari dalam mengembangkan Nahdlatul Ulama. Kami tidak bisa sebutkan di sini, tapi insya Allah semua orang tahu. Nah, belakangan itu kan sampai saya dikirimi manuskrip, sejenis manuskrip terah-terah itu, dan saya masukkan bodohnya ke dalam disertasi saya yang diujikan 2019, sampai penelitian Yai Imad yang diverifikasi secara ilmiah ya, karena kita penelitian berbasis ilmiah yang diperkuat oleh tes DNA. Nah, di situ kami melihat bahwa ini harus diungkap kebenaran, khususnya di daerah saya dan di beberapa daerah-daerah lain, khususnya di Provinsi Bali yang mempunyai akar masalah yang sama. Namun ada beberapa catatan yang kami pertimbangkan. Pertama diantaranya adalah dampak yang sangat besar terhadap ekonomi masyarakat sekitar yang sebetulnya telah nyaman gitu ya. Ada dampaknya sekarang adalah wisata rohani, maka yang dirohanikan itu mungkin bisa kita bentuk ke dalam wali yang sesungguhnya, sehingga sejarah yang real itu bisa terupdate, bukan malah tertutupi dengan yang sekarang diakuisisi. Baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ibu Dr. Widiawati ya. Apakah skripsinya ada sudah dalam mode PDF gitu? Disertasi ya. Ya nanti mungkin kita memerlukan berbagai macam sumber, diantaranya dari disertasi Ibu, untuk menjadi bahan kami agar kita bisa lebih secara ilmiah, sistematis, organik, simultan tadi seperti yang diusulkan oleh Ibu. Nanti catat itu PWI Bali, ini tugas utama selain bisa mengkritisi tentang adanya shadow dari wali-wali Pitu yang sebenarnya itu ada beberapa yang tidak pantas untuk diwalikan, tapi harus ada alternatif yang sahih, siapa saja yang pantas untuk diziarahi dan sesuai dengan ajaran-ajaran Nahdlatul Ulama itu.
Saya sudah ngobrol dengan Pak Kiai Muhammad Suryadi bahwa sebenarnya di Bali ini sudah ada tokoh-tokoh Bali sendiri 1600-an yang sudah masuk Islam, dan itu pantas untuk menjadi salah satu destinasi ziarah Wali Songo atau Wali Pitu atau Sabto Wali nanti ya. Kalau bahasa Balinya Pitu itu Sabto, Sabta. Ya, itu mungkin kita pakai bahasa Bali supaya lebih membali. Karena apa? Di mana saja ajaran Nahdlatul Ulama itu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Mungkin ini sudah waktunya ya. Iya, alhamdulillah. Masih ada waktu. Nah, setelah kita menyaksikan video yang singkat ini, ya saya dapat dari, kalau nggak salah dari Snack ya, ini saya dikirimin video sih dari kawan saya di sebuah grup ya, ya maaf video ini saya dijadikan sebagai bahan perenungan, sebagai bahan koreksi ya barangkali ya. Nah, di sini saya tidak dalam rangka mengoreksi sebuah agama ya, terutama agama Islam ya. Jadi kita tetap menjaga toleransi, kerukunan umat beragama, dimanapun kita berada, kita selalu menjaga persatuan ya, terutama agama ya. Nah, seperti video yang kita saksikan tadi ya, ini sih judulnya memang cukup heboh juga ya. Di situ dikatakan emak-emak Bali resah, Pulau Bali diserang, makam palsu Habib-Habib ya. Nah, di sini juga juga dikatakan ya, di Klungkung ada makam palsu Habib dikaitkan dengan terah ya. Di Bali ini juga ternyata ada yang diperkirakan ada makam palsu Habib ya. Nah, ini menurut penelitiannya itu Dr. Widiawati ya. Jadi beliau ini melakukan tadinya penelitian mengenai pendidikan Islam di daerah mayoritas ya. Kalau di Bali kan mayoritas Hindu ya. Jadi beliau melakukan sebuah penelitian. Nah, ternyata di dalam penelitian itu ada masukan-masukan dan juga ada penemuan tentang makam palsu ya Habib di daerah kalau nggak salah ya di Jembrane ya, di daerah Bali ya. Nah, ya yang lucunya lagi ya, yang di sini malah resah mak-mak Bali. Nah, di sini sih saya lihat mungkin mak-mak asli Balinya nggak begitu peduli ya. Ya, mungkin di sini mak-mak Bali yang non-Hindu ya, khususnya yang beragama Muslim ya. Ya, resah dengan adanya makam palsu ya Habib. Karena di sini infonya sudah dijadikan ya sebuah wisata religi ya. Nah, di sini memang tidak ada, dianggap tidak bermasalah karena ya katanya di sekitar lingkungan secara ekonomi ya mungkin pedagang, tukang parkir dan lain sebagainya ya mungkin mendapatkan imbasannya ya karena kan pengunjung ramai ya. Nah, kalau ini terjadi, nah permasalahannya ini Pemda Bali, pemerintah Bali, terus pecalang, ini kemana gitu. Ya kan harusnya ya karena di daerah setempat ini kan yang lebih tahu, penduduk setempat yang lebih tahu, pemerintah setempat yang lebih tahu. Kan harusnya ya menyelidiki, ya menanyakan asal-usulnya ya. Karena di sini ya sudah dijadikan, jadi sudah dianggap sebagai wali pitu ya. Dan dijadikan tempat untuk wisata religi ya. Justru yang resah ini adalah umat saudara kita ini yang Muslim ya, yang berada di Bali ya. Nah, ini saya menghimbau kepada perangkat
desa, ya pemerintah Pemda yang di Bali ini, ya mestinya harus cepat tanggap, ya kalau ada hal-hal yang seperti ini, ya. Nah, saya sebetulnya juga ya banyak sih umat Hindu yang di luar Bali ini ya, yang merantau dan sudah lama berada di luaran Bali ini ya sebetulnya mempunyai keresahan ya. Ya ini seharusnya Bali ini, orang-orang Bali ini yang beragama Hindu ya harusnya lebih lebih cepat tanggap ya, lebih waspada ya. Jadi kita di sini sebagai umat Hindu katanya kan menggalakkan ajak Bali, menggalakkan ajak Hindu Bali. Ya, ya, ya terutama orang Bali ini berusaha mati-matian untuk menjaga tradisi, budaya dan agama Hindu Bali yang sudah diwariskan oleh nenek moyang leluhur orang Bali. Ya, jadi ini harus benar-benar dijaga. Ya, makanya mari kita please sip Bali. Ya, mari kita jaga Bali. Ya, biarkan Bali ini dengan tradisi dan budayanya yang kental, biarkan agama Hindu Bali yang kental, yang merupakan keyakinan, ya, yang merupakan stradanya, ya, sebagai warisan nenek moyang, ya, leluhur kami sebagai orang Bali, ya, biarkanlah, ya. Karena kita orang Bali ini pada prinsipnya tidak akan mengganggu kepada siapapun kalau dia tidak diusik tradisi, budaya, dan agamanya. Ya, jadi saya berharap tolong ya saudara-saudara kita yang luar Bali ya mari kita saling menghormati, mari kita saling menjaga NKRI ini ya. Jangan sampai kita karena karena kita mempunyai maksud-maksud tertentu, karena punya keinginan-keinginan tertentu sehingga ini menyebabkan di salah satu pihak merasa dirugikan. Ya. Nah, saya juga ya apalagi seperti kemarin video yang saya upload juga yang mengenai tindakan intoleransi ya di mana di pantai umat Hindu sedang melakukan upacara persembahyangan malah ada bunyi petasan yang menggelegar ya itu sampai viral ya. Dan bahkan juga ada nih kemarin yang viral juga ya. Bahkan ada calon pejabat yang berkampanye siap menjadi terdepan untuk pendirian pesantren di Bali ya. Dan banyak lagi kasus-kasusnya ya. Ya kita sebagai orang Bali, mari kita saling menghormati. Biarkan kami orang Bali ini ya hidup damai, hidup tenang, hidup tentram ya. Jadi biarkanlah Bali dengan tradisinya, biarkanlah Bali dengan budayanya, dengan agama Hindunya, ya nggak perlu diusik lagi, ya kita lebih enak hidup berdampingan dengan damai, ya. Bali ini kan terkenal karena apa? Karena budaya dan tradisi serta kaitannya dengan agama Hindu, ya banyak daerah-daerah di luar Bali ini yang lebih indah, lebih cakep, ya. Tetapi kenapa Bali ini lebih diminati oleh turis-turis lokal maupun mancanegara? Karena di situ ada tradisi budaya dan agama yang eksotik ya, yang spesial, yang lain daripada yang lain, yang unik ya. Jadi mari kita jaga Pulau Bali ini ya dengan ciri khasnya sendiri ya. Jadi saya berharap mari kita ya bersama-sama untuk sip Bali ya. Jadi saya rasa sekian dulu dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ucapan dan semoga kita selalu damai semuanya ya. Saya Wayan Amaluddin Moksha Channel mengucapkan Parmasanti Om Shanti Shanti Shanti. Oh.